Kemudian kelebihannya sih Pak gitu kan, orang kan mungkin tahu ondulin tuh apa sih gitu kan. Sebenarnya bahannya sendiri itu kita dari atap dari bitumen tuh aspal sih Pak. Dengan serat selulos itu bahan utamanya gitu. Serat selulos tuh apa sih gitu. Sebenarnya Pak, ondulin ini kita bukan hanya sebagai provider produk ya Pak ya. Kita memberikan satu solusi sistem gitu Pak. Dan yang paling penting juga semoga bisa tetap berpartisipasi lah dalam proyek-proyek di pemerintah gitu sih Pak. Yeah. Dan kita coba akan terus improve dan tingkatkan lah gitu termasuk kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Hari ini kita kedatangan sobat atau teman, tapi mudah-mudahan ini seumuran dengan saya atau saya seumuran dengan beliau-beliau ini. Alhamdulillah di hari libur ini kita kedatangan tamu sobat kita, nanti akan berbagi cerita kembali lagi terkait dengan produk-produk yang mungkin nanti akan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan produk ini nanti rupanya sudah banyak digunakan di lingkungan kita. Nah, apa itu produknya dan siapakah narasumbernya pada siang hari ini? Langsung aja kita suruh memperkenalkan diri sendiri. Nah, karena takutnya nanti salah menyebut tanggal lahir, ya kan? Karena saya yakin ini umurnya hampir sama dengan saya ini. Oke, selamat datang. Ada Mas Herman ya, saya sebut Mas Herman ya. Siapa? Kalau sebut Pak Herman nanti levelnya di atas saya. Oh iya, usianya ya, usianya. Betul Pak. Dan ada Mbak Nik. Aduh. Dua sejoli tapi ini ternyata bukan pasangan rumah tangga ya ini. Juga bukan ganda campuran kalau di bulu tangkis ya. Nah, silakan Mas Herman atau Mbak Ninik dulu memperkenalkan ke sobat Koja ya. Sobat. Monggo silakan. Monggo. Ladies first mungkin ladies first. Ladies first silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang sobat Cak Koja ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nik Bestar selaku manajer nasional spesifikasi dari PT Ondulin Indonesia. Seperti itu. Okay. Bisa dipanggil Nik aja. Nik ya, betul. Okay. Ya, Mas Herman monggo Mas. Ya, izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Herman Wicaksono Pak. Saya Business Development Manager untuk khusus solar panel Pak. Nanti mungkin kita bahas tentang panel surya gitu Pak ya. Tapi masih dalam grup Ondulin Indonesia. Iya, ya? PT Ondulin Indonesia Pak gitu. Ya. Cukup itu aja? Cukup, nggak mau menyebutkan hobinya, kesukaan gitu. Itu mungkin bisa langsung follow Instagram. Sila. Gitu ya. Oke, sobat Koja. Jadi seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berat materinya ya. Tolong nanti kalau ada komen dan sesuatu bisa di komen ya di Cak Koja. Oke, baik. Jadi ini misi kali ini tidak ngomongin makanan, tidak ngomongin sport ya. Ini mau ngomongin sedikit tentang saya sendiri selaku pelaku konstruksi ini, nun sewu nih baru bukan mendengar ya, baru mengetahui lah bahwa ada produk yang sudah dibuat ya sebagai alternatif di Indonesia ya. Nah, nanti kita akan coba tanya ke Mbak Nik Bestari ya. Bagaimana sih awal produk ini ada di Indonesia ya. Karena saya yakin produk ini ketika dikenal lebih luas ini akan menjadi alternatif produk yang bagus ya, terutama nanti untuk aplikasinya di perumahan ya. Monggo Mbak Ninik mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait dengan Ondulin Indonesia dulu boleh? Boleh, ya. Oke Pak. Silakan Mbak. Jadi sebenarnya ini mau cerita sedikit ya Pak mengenai sejarah Ondulin dulu tak deh. Kenal maka tak sayang. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya tuh Ondulin sendiri itu berdirinya itu dari Prancis sih Pak. Udah dari tahun 44 tuh Pak. Sebentar, Prancis ya? Iya betul. Awalnya dari sana. Daerah saya juga Prancis juga, cuman ibu kotanya Paris.
Oke. Parangtritis. Oh, Parangtritis, Iya, enjih, Pak. dari Oke, Jogja. mantap Pak. Oke, Deket lah lanjut. berarti, Pak. Deket. Iya, jadi mulainya dari Prancis di Prancis. situ ya, kemudian berkembang lah kita hampir ada di sekarang ada sekitar 29 negara lah ya Pak ya, ya, tersebar di seluruh Sebentar, dunia. tadi mulai tahun berapa masuk Indonesia? Masuk ke itu mulai dari Prancis 44 masuk ke Indonesia sebenarnya dari sekitar tahun 70-an. Waduh, belum lahir saya. Oke. No Oke, Pak. comment, Pak. Iya. Iya. Oke. Tahun 70-an, tapi pada kala itu sih belum berdiri PT-nya sih Pak, lebih ke baru importir aja melalui oke. distributor. Oh, awalnya memang produk luar ya? Iya, Produk awal luar ya, mulanya, oke. betul Iya. Pak. Nah, di 2004 mulai kita dirikan nih PT Ondulin Indonesia. 2004. Iya, Oke. dari tahun 2004 di situ. Iya. Dan pada masa itu kan di 2004 tuh kebetulan kita ada musibah tsunami Aceh pada kala itu ya Pak. 2004. Oh Iya, iya. betul ya. Iya. Nah, mulai dari situ kan ada pembangunan atau rekonstruksi perumahan gitu ya Iya, Pak, iya, Aceh iya, Nias itu. Nah, kami pada kala itu juga bergabung lah intinya berpartisipasi dalam itu gitu kan. Jadi Untuk percepatan Iya, pembangunannya pembangunannya menggunakan atap kami karena kebetulan atap kami itu termasuk jenis atap ringan, ramah lingkungan seperti itu Pak. Iya. Nah, disitulah mulai besar dan berkembang sampai sekarang kita punya jalur distribusi sih dari Sabang sampai Merauke kita udah banyak distributor gitu Iya, Pak. iya, Bahkan sampai ke modern outlet semuanya kita sekarang sudah mencakup semua. Modern outlet itu artinya Mitra masuk ke sepuluh. wilayah retail ya? Betul, masuk ke wilayah retail. Oke. Ya, modern outlet kita udah mulai. Kemudian kelebihannya sih Pak gitu kan, orang kan mungkin tahu Ondulin tuh apa sih gitu kan. Sebenarnya bahannya sendiri itu kita dari atap dari bitumen tuh aspal sih Pak. Oke. Dengan serat selulos itu bahan utamanya gitu. Serat selulos tuh apa sih gitu? Serat selulos itu dari daur ulang paper atau kertas paperboard oke. ya Pak, dengan Ya, kualitas ya. tertentu yang kita saring, jadi ini beneran ramah lingkungan. Oh, jadi nih. daur ulang ya? Betul, Waduh, dari luar situ. biasa nih. Jadi kita mendukung program pemerintah lah untuk industri hijau, untuk produk hijau semacam itu Iya, kan Pak. iya. Jadi dengan carbon footprint yang lebih rendah, sekitar 4 kg ekuivalen CO2 per meter persegi nih gitu, kita menjadi salah satu opsi lah gitu ya Pak untuk salah satu jenis atap ringan gitu. Iya. Dan bahannya sendiri itu kan tadi karena tidak mengandung unsur asbestos, jadi lebih ekologis juga, lebih aman untuk kesehatan. Jadi banyak dipakai di fasilitas-fasilitas kesehatan juga semacam Oke. itu Pak. Kemudian kita bisa Bentar Mbak Bestas. Ya. Ya Mbak Ninik, jadi rupanya tadi Mbak Ninik menceritakan bahwa Ondulin ini produk atap yang sudah lama ya sebenarnya ya. Cuma kita ini masyarakat awam nih. Iya. Saya selaku masyarakat itu jujur tadi sebelum podcast saya mau izin ya. Iya. Saya baru dengar bahwa Ondulin ini produk atap. Iya. Ya, saya pikir Ondulin itu kayak motor tuh loh. Enduro gitu ya. Nah, jadi ternyata produk atap, dan herannya lagi ternyata produk atapnya bukan dari metal. Betul. Ya, saya paling kenal nih atap itu pasti metal. Iya, betul. Ya kan? Ya, teman-teman juga tahu lah ya. Pemain atap metal banyak. Nah, ketika tadi disampaikan ternyata bahannya bukan metal, ini kan menjadi sesuatu. Dan menjadi sesuatu lagi ternyata daur ulang bahannya. Ini kan luar biasa. Betul. Minimal harus ada stempel lebih tuh Betul. dari lingkungan hidup itu kan. Ya kan, jadi produknya benar-benar menyelamatkan lingkungan karena daur ulang. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya, betul Pak. Monggo dilanjut. Iya, melanjut ini ya tadi Bapak bilang ada harusnya kita ada stempel itu. Nah, kita kebetulan kemarin itu baru urus eco label juga tuh Pak. Mantap Kebetulan itu. dapat sertifikat gold dari Green Product Council Indonesia gitu. Jadi sekarang kita udah masuk ke diakui lah, intinya seperti itu. Waduh, gitu, ini Pak. ternyata lupa bawa brosur ya, tadi harusnya dibawa ya, saya Iya. tunjukin ke teman-teman ya. Di brosurnya belum distempel, kebetulan belum cetak gitu. yang baru Pak. Berarti nanti begitu udah stempel bawa sini Iya, ya. siap Pak, siap. Oke. Ya, jadi melanjutkan itu ya, kelebihannya sih sebenarnya material ini tentu ini termasuk jenis atap ringan ya Pak. Seperti kita tahu di Indonesia kan familiarnya orang kadang ini masuk atap berat atau atap ringan gitu kan. Kalau atap berat kita tahu ada genteng-genteng dari tanah liat, Betul, genteng dari keramik, dari semen beton juga, ya. Kalau genteng-genteng ringan ya termasuk kami atap metal seperti itu kan termasuk genteng ringan. Jadi pasti kelebihannya ringan, kemudian tidak berkarat sih Pak karena nggak ada unsur metal ya. oke. Kemudian bisa
lebih meredam suara sih seperti itu, Lebih Pak. meredam suara. betul. Berarti kalau suara aja keredam, panas juga pasti keredam dong. Kalau untuk panas sendiri itu kita memang punya nilai koefisien rambat panas yang lebih kecil daripada si atap metal sih, Pak. Cuman namanya material itu min plus ya, Pak. Kalau plus, ya. dibandingkannya dengan atap yang lebih berat, misalnya atap yang jenis keramik atau genteng pelentong kita tahu di sana gitu Iya, ya, iya. itu karena mereka tebal juga kan Iya, dari bahannya iya, alam iya. ya lebih Menyerap. ya mereka lebih apa lebih Menahan panas lebih, panas iya. lebih ini gitu. Oke. Nah, apa namanya? Ya ini kita bukan ngomongin kompetisi, bukan ya. Betul. Ini kan satu produk alternatif yang bisa Betul. dipilih oleh masyarakat juga kan, Iya. gitu ya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol jauh nih, karena saya yakin di mana barang ini biasa kita temui dan di mana biasa dipasang, ya kan, nanti akan saya tanyakan ya. Nah, biar tidak boring ini, kebetulan ada Mas Herman juga di sini Siap. ya. Betul. Ya kan, karena tadi satu arah ke sini ya, coba kita sapa Mas Herman. Ya, kebetulan Mas Herman ini memegang produk lain dari grup Ondulen Indonesia. Betul, Pak. Dan ini rupanya produk ini juga posisinya justru di atasnya Mbak Niknik. Karena kalau dipasang di bawahnya Mbak Niknik, Iya. nggak berfungsi. Nggak berfungsi, Pak. Nah, produk apakah itu? Nah, Mas Herman menggawangi produk itu. Nah, mungkin langsung aja lah. Oke. Mas Herman yang bercerita mengenalkan diri ya. Monggo. Oke, jadi Pak, kebetulan saya ini kebetulan dari divisi solar panel gitu Pak ya. Oke. Kalau orang-orang Jawa nyebutnya photovoltaik gitu Pak. Fotovoltaik. Ya kalau bahasa Jawa orang suka nyebutnya photovoltaik gitu kan. Oke. Dan sebenarnya untuk solar panel ini masih banyak ya Pak yang kita suka dengar berita yang simpang siur gitu Pak ya. Makanya terkadang solar panel tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Atau kalau misalnya saya tanya ke Bapak nih, Bapak udah familiar belum Pak sama benda makhluk yang namanya solar panel ini? Kalau namanya sudah, Sudah. cuman bendanya yang belum. Bendanya yang belum ya. Ya, ini tadi kan Mas Herman bawa nih. Ya, Barunya ini tuh bendanya aja baru kali ini gitu Pak ya. Jadi di lapangan Pak kita tuh banyak menemukan yang suka salah persepsi gitu Pak ya. Kita ngomongin solar panel terus tiba-tiba dibilangnya gini Pak. Oh iya kita sekarang punya produk solar panel gitu Pak ya. Oh ini yang untuk memanaskan air ya. Oh, Iya kan, solar water heater gitu kan Pak ya. Karena memang dipasangnya di atap terus bentuknya juga mirip gitu Pak ya. Tapi beda Pak kalau solar panel yang ini tadi sesuai namanya photovoltaik. Fotovoltaik. Nah, jadi foto itu adalah cahaya, voltaik itu listrik. Jadi ini alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik gitu, Pak. Oke. Jadi intronya seperti itu dulu gitu Pak. Iya, Dia mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, oke ini menarik ya, karena kita udah terbiasa mendengarkan solar panel ya. Rupanya tadi ada persepsi masyarakat yang berbeda, ya kan, dikiranya solar untuk penghangat air mandi ya. Mandi ya kan banyak tuh Pak solar water heater gitu. Oke, menarik. Jadi ini bisnis yang dikembangkan oleh Ondulen Indonesia rupanya tidak hanya atap saja. Ya, ternyata sudah merambah ke dunia kelistrikan ya, energi terbarukan. Nah, kenapa ini kemudian bisa melakukan diversifikasi usaha ya, dari mulai hanya sekedar atap, tapi kemudian berpikir untuk mengkombinasikan antara produk atap itu sendiri dengan satu teknologi energi terbarukan. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Nah, kalau mungkin dari saya nih, ntar kalau ada yang kurang mau ditambahin ya Mbak Niknik. Jadi sebenarnya Pak, Ondulen ini kita bukan hanya sebagai provider produk ya Pak ya, kita memberikan satu solusi sistem gitu Pak. Jadi mulai perlindungan rumah melalui atap gitu Pak ya, waterproofingnya gitu kan, jangan sampai bocor segala macam. Kita juga punya produk waterproofingnya gitu untuk melindungi rumah dari kebocoran gitu. Dan karena memang Ondulen itu arahnya ke green product gitu Pak ya, ke produk-produk yang produk hijau gitu kita ngomongin ya. Jadi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi paling mudah itu memang kita menggunakan yang paling gampang gitu Pak ya. Kita memasang solar panel contohnya Pak untuk menggunakan energi yang bersih gitu. Jadi memang solar panel itu dipasang untuk memberikan kita energi terbarukan gitu Pak ya. Selain energi fosil gitu. Nanti bonusnya itu bisa menghemat tagihan listrik Pak. Gitu. Oh iya dong pasti. Karena kan langsung dari matahari kan kita dari kan. matahari langsung kita pakai di rumah. Iya. Oke. Nah ini makanya ini kan satu menarik, ternyata Ondulen ya. Ondulen Pak. Ondulen. Ondulen Indonesia ini ternyata memang mendevelop
semua keperluan yang ada di atap ya. Betul. Lebih ke sistem solusi. Iya, artinya di atas nih kan, di Betul, atap di ya. atas. Bukan di flooring ya. Bukan. Juga di wall-nya enggak juga ya. Enggak kan di atap ya. Iya. Nah, ini jadi satu bisnis yang menarik rupanya ya. Dari atap aja bisa dikreasikan ya, banyak produk. Nah, mungkin ada pertanyaan begini juga. Nah, apakah dari pihak Ondulen Indonesia juga menyiapkan sistemnya sehingga ketika ada project misalnya ada pemasangan atap, kebetulan nanti mungkin tidak dalam waktu yang bersamaan saya mau masang ondulen solarnya. Apakah ada sistem? Artinya sistem begini, apakah ada pembongkaran struktur atapnya atau memang sudah satu paket? Jadi ketika memang mau dibongkar itu struktur atapnya mungkin sudah pasangannya inilah. Jadi tinggal kita, karena biasanya gini kalau bongkar pasangan atap kan kalau nggak ada yang ahli yang benar kan jadi bocor. Betul. Pak. Iya. Gitu kan. Nah, apakah ada sistem yang sudah memang disiapkan oleh pihak Ondulen? Jadi mau mungkin dari aku dulu ya. Jadi struktur bawahnya dulu ya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk sistem pemasangan itu Pak, kita kan ada jaminan garansi waterproofing juga kan untuk di 15 tahun gitu ya. Selama pemasangannya benar, kita akan menggaransi kebocoran intinya selama 15 tahun dengan syarat dan ketentuan lah yang nanti kita bisa baca di ininya ya Pak. Jadi di situ kan kita mendorong, mengencourage orang juga supaya lebih aware gitu ya Pak sama pemasangan produk atap kita gitu kan, ditambah nanti solar panelnya. Jadi kita punya distribusi kan nih Pak ya, kita punya distributor karena memang kita nggak melakukan penjualan langsung. Nah biasanya begitu kita menjual ke masyarakat atau ke proyek atau seperti apa, itu kita biasanya lebih mendorong mereka untuk melakukan itu secara sistem sih Pak, belinya jadi terpasang seperti itu Pak. Jadi udah pasti kan pemasangannya kalau seperti itu kan bisa diawasi, disupervisi dan lebih benar gitu sih Pak. Nah jadi kita punya itu sih gitu. Nah mungkin nanti karena di sini kebetulan industri baja juga kan punya teman-teman baja ringan banyak juga kan Pak, engagement sama aplikator kita juga sangat open sih Pak, terbuka gitu kan. Jadi bisa edukasi teman-teman aplikator juga mengenai pemasangan atap kami kayak gitu sih Pak. Jadi sangat-sangat open sih untuk itu. Ya artinya dari pihak Ondulen tidak menjadikan rangkanya ya, rangkanya dari kawan-kawan. Betul dari kawan-kawan. Jadi bisa kolaborasi sih Pak, kayak pas banget nih di Cakoja gitu kan. Mantap. Jadi kalau untuk dari Hermannya mungkin tambahannya sistem di atas atapnya kan. Sedikit tambahan dari solar panel Pak. Karena memang solar panel ini selain mekanikal ya Pak, kita masang suatu struktur baru di atas atap kita gitu ya. Ini menyangkut beban juga ya. Betul, beban juga Pak. Satu itu, terus yang kedua juga menyangkut elektrikal Pak. Karena ini kan jadi nanti kita kalau menawarkan solar panel gitu Pak ya, itu kita bisa satu set Pak. Kita udah si customer itu terima terpasang. Oh, gitu. Berarti berikut dengan kelistrikan ya? Iya betul Pak. Kelistrikannya semuanya. Jadi misalnya Bapak mau pasang, tinggal kontak kami misalnya gitu ya. Sampai selesai gitu. Jadi nggak cuma beli unitnya ini saja ya, tapi Pak. Sudah termasuk untuk instalasinya ya. Iya. Jadi memang kita selalu menawarkan seperti itu Pak, solusi gitu ya. Jadi contoh kalau di genteng kita punya skrunya khusus gitu ya. Jadi Bapak nggak pakai skru sendiri, jadi nggak usah nyari skru sendiri gitu Pak. Udah satu set. Kalau di solar panelnya tuh ada solar panel, mounting system, inverter, kabel, perizinan ya, itu semua udah satu set diurusin gitu. Oh, tetap ada perizinan juga ya Mas? Ada pasti Pak. Oh gitu ya. Gitu. Karena kan ini untuk solar panel yang sekarang ini sering dipasang di perkotaan Pak, ini kan terhubung dengan jaringan PLN. Oh, oke. Itu nanti ada diatur dan perlu diurus izinnya seperti itu. Karena bisa switching ya? Dia nggak switching sih Pak, tapi beda ya? Dia kerja paralel istilahnya. Paralel. Kerja paralel dengan listrik PLN gitu. Jadi kalau ini nyala mungkin untuk penerangan kamar atau yang lainnya dimatiin gitu atau gimana? Enggak, jadi kalau solar panel ini agak menarik Pak. Jadi misalnya gampangnya kita ngomongin gak usah skala besar, kita pasang di rumah Pak, misalnya di rumah Bapak gitu ya. Dan ini nanti bisa kita upscale ke industri Pak. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya pabrik gitu ya, kan di sini steel construction gitu Pak ya. Nah itu bisa juga dipasang di pabrik. Tapi kalau skala kecilnya seperti ini Pak. Jadi misalnya kita pasang di rumah Bapak. Rumah Bapak listriknya anggaplah misalnya 5.500 Pak. Oke. Ya. Nah nanti kita akan pasang solar panel itu menurut peraturan itu maksimum 5.500 juga Pak, yang dilihat dari kapasitas inverter. Oke. Nanti misalnya kita pasang 5.500 di rumah Bapak nih, ya kan? Nanti pada saat siang hari dia tuh nggak keluar benar-benar 5.500 Pak, tapi sesuai intensitas cahaya matahari. Iya. Jadi dia semacam mensubsidi ya? Betul, lebih ke skemanya mensubsidi listrik gitu Pak ya, tapi disubsidi dari matahari. Iya. Makanya itu satu
satu jaringan dengan pihak Satu PLN jaringan, ya. jadi nggak ada switching sama sekali. Iya Pak. iya iya. Disitulah perlu izin ya. Nah, di situ perlu izin, Pak. Izin, Karena ya. kita bisa melakukan ekspor listrik ke PLN, Pak. Oh, wah Seperti ini. itu. Ini kayaknya perlu sesi sendiri nih. Iya, nanti kita Itu prosesnya khusus sendiri, Pak. Ini baru Pak. introduction. Itu baru introduction. Yang penting teman-teman udah Berarti- aware dulu nih Pak. Biar penasaran ya. Iya, Biar penasaran, justrunya. Pak. Ini Iya. teaser kan. Ini Pak? aku udah penasaran di sini. Iya. Cuman takutnya jadi 1 jam. Iya. Siapa? Teaser ya nih Pak. Waduh, minta tidak bahasa-bahasa mensubsidi ini paling suka Nah, dari iya. subsidi. Iya kan? Jadi teasernya lagi gitu, Pak. Mau tagihan turun sampai 50%. Wih, Nah, seneng banget itu. Iya. seperti itu. Biasanya 1 juta jadi 300.000 kan Iya. lumayan ya. Oke, wah menarik sekali ya. Ya, mungkin boleh dong kita tanya ini kira-kira Ondulen karena udah lama di Indonesia ya. Marketnya udah sampai mana sih ini? Ya kan? Wah, iya. Kira-kira di perumahan saya kalau ada toko bangunan tuh ada nggak kira-kira di situ? Oke, iya. Jadi berbicara tentang Ondulen ya Pak, kebetulan kan memang kita masih bisa dibilang lah ya di Indonesia ini masih belum banyak lah pemain yang sejenis sama persis gitu sama kita. Maksudnya gitu, pemain dan ini kompetitor, produsen ya? kompetitor lain gitu ya Pak. Yang ya, produsen. penyedia barangnya kan? Sejenis lah, produk Iya, ya produk Iya, sejenis lah produk intinya sejenis, gitu. oke. Jadi itulah yang mendasari kita juga dari yang tadi saya sempat bilang ya Pak, kita udah punya distributor direct itu mungkin di atas 50 distributor di atas dari Sabang sampai Itu, Merauke iya, belum cukup dengan itu. belum dengan Provinsi kita cuma 34, Iya, Pemekaran berapa ini? 2 ya ya? kadang dalam satu kota gitu bisa 1 atau 2 distributor direct nih Iya. Pak. Tapi di bawah distributor itu kan kita juga ada toko-toko Retail. retail, Waduh. betul. Dan yang tadi tambah lagi modern outlet gitu Pak. Jadinya dari jalur distribusi dan coverage area untuk Sebentar, kalau modern outlet kan udah jelas ya, Iya. kayak yang toko-toko yang semi mall tuh kan. supermarket, ya, bahan bangunan. Kalau yang retail tadi apakah udah masuk ke toko-toko kecil juga? Iya, sudah. Kebetulan rumah saya nih dekat Rawasari Bapak, kalau main ke daerah Rawasari Oh, kan iya. nih ada toko-toko kecil Iya, sepanjang iya, jalan betul, itu, ya betul. itu kita juga udah masuk ke daerah Oh, situ. jadi Bunding ada tokonya juga di situ. Kebetulan belum nih Pak, Oh, doain belum. lah, Pak. Mungkin bisa jadi pengusaha. Oke. Iya. Iya ya. Oh, jadi marketnya sudah ya kalau kita bicara 50 Iya. udah banyak itu. Iya, ya. Kan kita asumsikan kan provinsi aja udah 34 melebihi. ya. Iya kan. Artinya kota besar oke lah. Kayak Jakarta, Surabaya, Medan iya, mungkin ada 2-3. Betul, ada di Wah. Berarti nggak usah bingung-bingung nih. Sorong kita. juga ada udah Pak. Oh, Sorong udah ada juga. Iya, dari Papua. Aduh. Iya. Ya. Jadi teman-teman ini rupanya ya ini harus ya beruntung ya kita kedatangan Mbak Nini sama Mas Herman ini. Jadi ternyata ada produk Ondulen ini sudah banyak di pasar ya. Iya. Tinggal nanti coba melalui media kita ini kita akan bikin acara lagi ya. Mungkin ada semacam lebih technically ya. Boleh. Tadi Mas Herman juga bercerita terkait dengan Ondo Solar ini kan ternyata bisa mensubsidi listrik rumah tangga ya, bahkan mengekspor katanya, ekspor listrik ke kita ya, atau dijual ke PLN atau kemana gitu ya. Nanti coba kan kita kupas lagi tuh ya. Nah cuma kalau kita bicarakan hari ini kayaknya panjang ya, panjang. Nanti saya minta lah untuk lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, lebih khusus lagi terkait dengan produk Mbak Ninik dan produk Mas Herman, walaupun satu company. Oke, Mbak Nini, Mas Herman, sebelum kita sudah ini berapa lagi, Bro? Sudah 20 menit ya? Apa 30 menit? 25 menit. Oh, 25. Oke, kita satu pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab bergantian. Nah, Mbak Nini, ini kan kita ini kan sekarang lagi menggalangkan produk dalam negeri. Iya. Ya kan? Pemerintah kita Pak Jokowi bahkan pernah di satu rapat ya itu menyatakan kalaupun itu lebih mahal tapi diproduksi di Indonesia pakai produk itu. Betul. Jangan impor. Betul. Kan begitu. Nah, ini artinya peluang untuk semua teman-teman yang ada usaha di Indonesia ya, nggak cuma produk, mungkin juga jasa dan sebagainya. Nah, kira-kira nih apakah yang sudah disiapkan oleh pihak Ondulen Indonesia dengan statement pemerintah yang sudah mendukung pasti itu, Betul. ya kan, produksi dalam negeri. Betul. Yang kedua, kira-kira harapannya apa nih untuk bisa kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Nah, silakan nanti Mbak Ning, Mas Herman boleh Iya. nyampaikan, silakan.
Terkait dengan gerakan cinta produk dalam negeri ya Pak ya, itu udah benar-benar menjadi keharusan lah, apalagi mulai dari 2022 kemarin ada akselerasi juga dari Pak Jokowi ya Pak, melalui instruksi presiden dan lain sebagainya. Nah, Ondulin sendiri ini seperti kita tahu udah lama di sini gitu ya Pak ya. Memang asal muasalnya dari Perancis nih, tapi kita juga melihat potensi market di Indonesia nih bagus banget gitu ya. Maksudnya Indonesia tuh menjadi salah satu sasaran lah para investor asing juga tuh untuk bisa berinvestasi di sini gitu, karena masih sangat berkembang, marketnya dinamis, penduduknya banyak, potensinya oke. Nah, oleh karena itulah Ondulin itu juga memutuskan untuk berinvestasi Pak di sini. Dan tahun 2004 itu ya? Kita mulai itu di 2022 kemarin sih Pak. Oh 2022, itu investasi dalam bentuk pembuatan pabrik. Ya, kita memang berkomitmen untuk mendukung sekali program pemerintah terhadap produksi dalam negeri gitu. Berarti masih bau kembang dong ya? Masih baru. Mawar lah ya. Iya, benar Tumpengannya aja mungkin masih ada masih ya. Waduh. Ada lowongan nggak ngomong? Kamu kerja deh penglamar di situ. Jadi apa ya? Banyak Pak. Banyak ya. Nanti di Pierre ya Pak ya, di Surakarta di sana. Jadi harapan kedepannya sih pengennya sih semoga dengan salah satu masuknya investasi Ondulin di Indonesia ini bisa inilah Pak, menyemarakan lah ya market produk dalam negeri, bisa membawa lah ya, maksudnya tenaga kerja dalam negeri juga itu untuk bisa untuk penyerapan tenaga kerja kayak gitu. Dan yang paling penting juga semoga bisa tetap berpartisipasi lah dalam proyek-proyek di pemerintah gitu sih Pak. Dan kita coba akan terus improve dan tingkatkan lah gitu. Termasuk mungkin program mengedukasi tenaga-tenaga terlatih ya, terampil ya. Seperti tukang. Karena jangan sampai produknya bagus, cara pasangnya kurang akan pas berantakan juga. Berantakan kan. Betul, Pak. Memang ada program itu ya? Betul, kita kebetulan memang menggalakkan juga di tahun lalu itu ada program 2000 tukang tuh Pak. Jadi kita roadshow itu di seluruh. Oh, saya nggak ada ya di situ ya? Ya? Iya, belum kenal Pak sama saya kan juga sini. Tukang saya ini. Bisa aja. Iya, tukang ngobrol-ngobrol. Oh iya, Pak. Oke. Seperti itu. Dan itu berkelanjutan ya? Berkelanjutan programnya Pak. Ya. Betul. Karena pengen terus sih nanti kebetulan juga di mungkin kemarin kan setahun itu nggak seluruh kabupaten kota itu bisa kena gitu kan, kita lanjutin di selanjutnya seperti itu sih Pak. Berarti nanti bisa dong kolaborasi dengan ISSC. Tentu Pak. Ya kan, kan kita mau bikin program yang sama nih. Roadshow ke daerah kan. Kita sampaikan edukasi ya. Oke, ke Mas Irman, monggo Mas. Ini kompetisi sampean lebih banyak karena produknya Mbak Nini kayaknya ya bisa dibilang hitungan jari. Iya, jadi kalau terkait ke dalam negeri gitu ya TKDN Pak. Nah kebetulan memang untuk solar panelnya kita juga punya TKDN Pak gitu. Jadi memang sudah kerjasama dengan pabrikan lokal gitu ya. Nah ini sebenarnya bagus banget nih Pak momen yang tadi Bapak bilang mau menyampaikan apa gitu kan, harapannya ke depannya gitu ya. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya gini Pak, ini curhat ya Pak ya, curhat. Jadi semoga bisa didengar gitu Pak ya. Karena kan ini podcastnya udah sampai internasional kan Pak. Ada udah viewernya luar biasa gitu ya Pak. Nah jadi sebenarnya harapannya gini Pak, otomatis ya untuk sebuah perusahaan gitu akan investasi di suatu negara gitu Pak ya, jika memang iklimnya di situ iklim usahanya mendukung gitu Pak ya, otomatis. Jadi sebenarnya harapan saya sih untuk pemerintah gitu Pak ya, itu lebih memberikan porsi yang lebih besar untuk renewable energy ini untuk maju gitu Pak. Kalau bisa regulasi-regulasinya dibuat lebih mendukung lagi, lebih mempermudah pelaku usaha dan juga mungkin bisa jadi industri lebih ke hilir lagi gitu Pak. Jadi kita bukan hanya merakit solar panel, kita buat selnya di sini gitu. Tapi memang kita butuh bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan economic of scale-nya. Tapi gitu. Bahan-bahannya udah ada emang? Di Indonesia ada? Kalau ada Pak, ada Pak. Iya, ada semua bahannya Pak. Jadi memang kalau regulasi sudah ada, economic of scale-nya sudah cukup, kita bisa memproduksi itu semua di sini gitu Pak. Iya. Ini kan kebetulan kan saya dengar kan juga ada sebagian butuh baterai ya? Iya, ada yang butuh baterai. Iya, betul Pak. Nah dari pihak modul ondu solarnya juga menyediakan baterainya atau hanya sekedar solar panelnya? Ada Pak, satu set semua Pak. Lengkap, satu sistem Bapak mau model gimana kita ada. Gitu. Nah jadi ini memang makanya ini menarik sekali ya bisnisnya Ondulen ini ya. Jadi tahu aja nih Indonesia nih ada 270
juta penduduk ya. Dan saya salah satu penyumbang penduduk yang banyak saya ini. Oh seperti itu Pak. Untuk angkatan muda, kita masih muda ya. Saya itu 4 loh. Nyumbang, padahal keluarga berencana kan 2 saja, saya 4. Saya melanggar. Berarti kan nanti minimal 4 anak saya ini kan akan punya atap dan modul solar ini, modul solar juga kan. Ke depan kan ini kan anak-anak zaman now nih. Ya kan? Nah, artinya apa? Ya, saya cukup berbangga ya kalau perusahaan Prancis awalnya ya kemudian membawa investasi ke Indonesia kan gitu kan. Ini menjadikan satu kebanggaan juga ya kalau sudah diproduksi di Indonesia ini kan. Apalagi sekarang pemerintah ini kan lagi menggerakkan terkait dengan apa sih yang mobil listrik untuk akinya itu ya. Ya kan sekarang kan nikel ya kan kita nggak boleh jual raw material. Betul. Harus diolah ya. Bahkan di hilirisasinya sekarang digerakkan juga kan dengan dibangun pabrik-pabrik baterai ya. Nah, otomatis nanti kita ya kayak handphone lah. Dulu tahu kan handphone kan gede-gede ya. Zaman saya pegang handphone dulu itu ada handphone tuh kayak batu kayak batu ya, pisang, kayak balok gitu. Sekarang handphone tambah tipis ya kan. Baterainya juga dulu gede-gede ya. Sekarang baterainya udah nggak kelihatan. Artinya apa? Ya ini mungkin zaman anak-anak kita nanti kan yang akan menikmati. Sekarang kita lagi mencoba mendorong ya untuk memasarkan ke masyarakat ya. Oke kawan-kawan, jadi ini menarik sekali ya ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan Mas Firman dan Mbak Nik. Dan saya yakin kalau nanti kita jumpa lagi ini akan lebih detail lagi ya. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan lagi ya, nggak beberapa, banyak nih. Makanya karena tadi datangnya berdua jadi kita langsung ini aja. Tapi harapan saya nanti ada waktu lagi kita akan ngobrol lebih fokus ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan coba kita angkat lagi nanti ya, khusus di atap ya dan juga di solar panel. Gitu ya Mas Herman ya. Sebenarnya bagian dari strategi sih Pak, biar diundang lagi kan. Oh gitu ya. Episodenya jadi banyak gitu kan. Jadi jangan dikasih semua dulu Pak. Iya. Jadi penasaran kita, jadi penasaran ya. Oke. Baik, kalau begitu karena waktunya juga sudah terbatas ya waktu kita, Mbak Nining, Mas Herman, terima kasih sudah tadi di studio kita. Mohon maaf tadi agak terlambat ya. Nggak apa-apa. Biasa ya. Sengaja itu. Karena apa? Karena sekarang ISS ini punya kopi baja. Nah, jadi kalau tamu-tamu janjian sama saya sengajain itu. Ini strategi dari marketing. Ya, biar jajan dulu, biar cicip dulu kopinya. Nggak terasa nunggunya Pak, habis minum kopinya itu Pak. Ya kan nggak terasa, ya kan. Kalau tepat waktu, waduh nggak sempat nyicipin, ya kan. Nah, karena oh ya udah biarin lah. Sekarang ada temennya di bawah, ya. Oke teman-teman, jadi kita sudahi ya acara bincang-bincang ngobrol kita di Cak Koja, cakap-cakap kontrasi baja. Terima kasih pada Mas Herman, Mbak Nik. Semoga sehat selalu. Kita bisa jumpa lagi. Amin. Pak. Dan ya saya menunggu nih partisipasi untuk ikut program Rosun nanti ya. Kita geber nih di tahun 2023 ini agar terdengar oleh pemerintah kan bahwa kita masyarakat kontrasi baja ini sudah bersatu. Ya kan? Dan kita ingin mendukung semua program-program pemerintah gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Cak Koja mengucapkan sampai jumpa, ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cak Koja. Salam Cak Koja Pak.